Juni adalah bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni, kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 6 Juni adalah hari lahir proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sedangkan tanggal 21 Juni adalah peringatan hari lahir Presiden Jokowi yang kita cintai. 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada 1 Juni 1945 Soekarno berpidato tentang dasar negara yang dinamainya Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pada sidang itu juga, Supomo dan Muhammad Yamin ikut menyampaikan gagasan tentang dasar negara, meski tidak spesifik menamainya Pancasila. Selain tanggal 1 Juni, ada juga yang memilih tanggal 18 Agustus sebagai hari lahir Pancasila karena Undang-Undang Dasar 1945 di mana Pancasila termaktub ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Perjalanan hingga tanggal 1 Juni resmi diperingati sebagai hari lahir Pancasila cukup panjang. Sebagai penggali Pancasila, Soekarno berusaha agar falsafah negara tersebut diketahui luas oleh masyarakat. Menurut Manggil Martowijoyo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Resimen Cakrabirawa yang mengawal Soekarno dan keluarganya, Soekarno membicarakan Pancasila di mana-mana di seluruh Indonesia. Dalam kesaksian tentang Bung Karno sepanjang 1945 sampai 1967, Manggil mengungkapkan Soekarno berbicara tentang Pancasila di rapat-rapat umum ketika para tokoh yang mendengarkan pidatonya pada 1 Juni 1945 masih hidup. Pada waktu itu, tidak ada yang membantah atau menentang dengan mengatakan Pancasila bukan galian Bung Karno. Baik secara perseorangan maupun media, semua menerima. Ini berarti semua mengetahui dan mengerti. Memang betul, Pancasila itu Bung Karno yang menggalinya dari bumi Indonesia. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 berjudul Lahirnya Pancasila, kemudian diterbitkan Departemen Penerangan pada 1947. 11 tahun kemudian, tepatnya 1958 dan 1959, Presiden Soekarno memberikan kursus-kursus di Istana Negara Jakarta dan kuliah umum pada Seminar Pancasila di Yogyakarta. Kumpulan pidato tersebut beserta pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dibukukan berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Menurut sejarawan Asfi Warman Adam, sejak perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI, terjadi perdebatan yang dikompromikan antara golongan kebangsaan dengan golongan keagamaan. Kelompok Islam dan nasionalis bertarung di Konstituante, lembaga perancang UUD di masa demokrasi liberal. Elit Islam cenderung menggunakan Pancasila sebagaimana dalam Piagam Jakarta. Di luar itu, kelompok Darul Islam, pimpinan Kartosuwiryo, secara terang-terangan menentang Pancasila, bahkan melakukan pemberontakan bersenjata. Alih-alih menghasilkan undang-undang dasar yang baru, yang terjadi adalah adu ideologi di Konstituante. Soekarno dalam pidatonya pada 26 Mei 1958 berkata, "Kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini, saudara-saudara, membuktikan sejelas-jelasnya bahwa jikalau tidak di atas dasar Pancasila, kita terpecah belah. Hanya Pancasila lah yang dapat tetap mengukuhkan negara kita." Pidato itu membuka kursus Pancasila yang secara berkala diselenggarakan di Istana Negara. Soekarno sendiri yang menjadi pembicara utama. Sejak itu,
mulailah ikhtiar memperkokoh Pancasila di tengah publik walaupun masih terbatas. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kantor Berita Antara pada 6 Juni 1958 pernah memberitakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila pertama kali diselenggarakan pada Kamis malam 5 Juni 1958 di Istana Negara. Menteri Penerangan Sudibyo dalam pidato pembukaannya antara lain menyatakan bahwa peringatan lahirnya Pancasila ini adalah yang pertama. Untuk pertama kali pula diperdengarkan Mars Pancasila Gubahan Sudarnoto. Acara itu dihadiri anggota kabinet, parlemen, Dewan Nasional, pemimpin partai, dan 3 atau 4.000 undangan. Sedangkan di luar, puluhan ribu orang mendengarkan pidato melalui pengeras suara. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno kembali menyatakan bahwa Pancasila telah memberikan bukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia, hingga Indonesia dapat merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Hingga awal 1964, Soekarno merasa cukup dengan kursus atau rapat-rapat umum untuk mengkampanyekan Pancasila. Namun, dia kemudian tersentak oleh pernyataan D.N. Aidit karena mempertanyakan sahnya Pancasila sebagai falsafah negara. Demikian tulis Ganis Harsono, juru bicara Departemen Luar Negeri pada era Soekarno dalam memoarnya Cakrawala Politik Era Soekarno. Dengan nada meremehkan, Aidit berkata bahwa Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi, begitu Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tak akan ada lagi. Karena sangat terpengaruh oleh sikap Aidit, tiba-tiba Presiden Soekarno menuntut diadakannya acara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964. Tepat di hari ulang tahun ke-19 Pancasila. Slogan yang dipilih adalah Pancasila sepanjang masa. Peringatan Hari Lahir Pancasila kemudian dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Terakhir, Soekarno memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1966. Sepeninggal Presiden Soekarno, Soeharto juga sempat memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1967 dan 1968. Tapi kemudian, sebagai upaya menghapus warisan Soekarno atau desoekarnoisasi, rezim Orde Baru di bawah Soeharto melalui Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib melarang peringatan Hari Lahir Pancasila mulai tahun 1970. Sebagai gantinya, yang diperingati Orde Baru adalah Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila sendiri ditetapkan oleh Soeharto yang masih menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI pada 17 September 1966 untuk memperingati keberhasilannya menggagalkan upaya kudeta 1965. Di bawah Soeharto, pemerintah Orde Baru juga mengusung slogan pemerintahan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Soeharto melihat ancaman dari dua kutub yang ekstrim. Kelompok kanan yang diasosiasikan dengan kelompok Islam fanatik dan kelompok kiri yang merupakan residu komunis yang tak lagi berpengaruh.
Karena Soeharto melihat kelompok Islam fanatik menghendaki syariat Islam sebagai dasar negara, pemerintah Orde Baru memandang perlu penyeragaman ideologi. Soeharto kemudian mencoba menggulirkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pada tahun 1975, Soeharto mencanangkan Eka Prasetya Pancakarsa atau P4. Gagasan ini disahkan MPR pada Sidang Istimewa atau TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Soeharto juga membentuk Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Adapun wujud pengamalan Pancasila dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dirinci dalam butir-butir nilai yang berjumlah 36. Sayangnya, Soeharto juga menggunakan Pancasila untuk melanggengkan kekuasaannya. Lawan-lawan politiknya, apalagi yang menentang, dicap anti Pancasila, mendapat perlakuan intimidatif dan represif. Di era reformasi, BP7 dibubarkan. Penataran P4 pun dihapus. Namun ada sedikit euforia masyarakat yang selama ini terbelenggu kebebasan berbicara dan berpendapat, sehingga masyarakat kebablasan dalam membahas masalah-masalah SARA di muka umum. Akhirnya, kerap terjadi gesekan dan berujung pada polarisasi yang kian menguat. Ini akhirnya menyebabkan ide untuk mensyaratkan Pancasila diwacanakan kembali oleh pemerintah. MPR memulainya dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dipelopori oleh Taufik Kimas, Ketua MPR periode 2009-2014. Pancasila menjadi salah satu pilar bersama Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada 2016, Presiden Jokowi menandatangani Kepres nomor 24 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur. Tidak cukup hanya memperingati, Jokowi juga membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tahun 2018. BPIP membantu Presiden merumuskan arah kebijakan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Seperti dikatakan sejarawan Asfi Warman Adam, reformasi menjadi tonggak penemuan kembali Pancasila. Meski awal mulanya ada kebosanan terhadap slogan Pancasila yang selalu dikumandangkan Orde Baru, kemudian muncul kerinduan kembali pada Pancasila. Penyebabnya antara lain dipicu situasi ekonomi yang sulit dan ancaman perpecahan masyarakat. Masyarakat menengok kembali pada sesuatu yang dapat merekatkan. Pancasila menjadi jawabannya. Sepanjang sejarah Pancasila mengalami beragam tantangan. Ada upaya untuk menggantinya dengan ideologi lain. Namun seperti juga yang dikatakan Bapak Bangsa Soekarno, Pancasila adalah suatu Weltanschauung, suatu pandangan hidup, suatu falsafah hidup. Mari kita jaga perdamaian, kita jaga persatuan, dan kita jaga persaudaraan. Mari kita bersikap santun dan saling menghormati. Mari kita saling toleran dan bahu-membahu. Mari kita bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila.